Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perkenalkan Ustadzah Anggun. Hari ini kita akan belajar PAI, yaitu bab 1, kasih sayang. Nah, seperti yang sudah Ustadzah tulis di papan tulis, kita belajar tentang kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah itu ada 2 pada Asmaul Husna. Yang pertama Allah Ar-Rahman dan yang kedua Allah Ar-Rahim. Oke, seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah bahwasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih, dan Allah Ar-Rahim artinya adalah Allah Maha Penyayang. Coba kita ulangi sekali lagi. Allah Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha Pengasih, dan Allah Ar-Rahim adalah Allah Maha Penyayang. Jadi Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Allah Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, jadi perlu anak ingat ya bahwasanya Allah Ar-Rahim Maha Pengasih dan Allah Ar-Rahman Maha Pengasih dan Allah Ar-Rahim Maha Penyayang. Oke. Nah, sebelumnya Ustadzah juga akan menjelaskan tentang baginda kita, yaitu Rasul dan Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah mengajarkan kasih sayang. Dan juga Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengajarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Nah, zaman dulu, zaman jahiliyah, Rasulullah melarang orang-orang jahiliyah yaitu untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah zaman dahulu? Nah, kebiasaan buruknya adalah masyarakat jahiliyah itu akan mengubur hidup-hidup anak-anak mereka yang berjenis kelamin perempuan. Jadi ketika ada seseorang yang punya anak perempuan, mereka akan mengubur. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa anak-anak perempuan itu sebuah aib. Apa aib itu, Ustadzah? Aib itu bisa dibilang adalah hal yang buruk atau memalukan. Jadi kalau orang punya anak perempuan, mereka tuh malu. Jadi mereka akan mengubur anak-anak perempuan mereka. Nah, hal tersebut sangat dilarang oleh Allah. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada masyarakat atau umatnya untuk tidak boleh melakukan hal itu lagi. Tidak boleh mengubur anak perempuan mereka lagi, seperti itu. Nah, banyak contoh-contoh yang lain bahwasanya Rasulullah mengajarkan tentang kasih sayang. Nah, contoh yang lain adalah ketika Rasulullah berdakwah tentang Islam, banyak sekali masyarakat yang tidak suka. Bahkan mereka itu menghina Rasulullah, mencemooh Rasulullah, mengejek, melempari batu, meludahi Rasulullah. Bahkan mereka itu melempari Rasulullah dengan kotoran hewan. Jadi perbuatan mereka sangat-sangat tercela atau sangat buruk. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan ketika Rasulullah diperlakukan seperti itu? Rasulullah tidak membalas, karena Rasulullah ingin mengajarkan bagaimana kasih sayang kepada sesama, kepada seluruh umat. Maka Rasulullah mendoakan mereka. Rasulullah tidak membalas, tetapi Rasulullah mendoakan umatnya yang jahat sama Rasulullah, yang sukanya mengganggu Rasulullah, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi betapa mulianya hati Rasulullah kepada orang-orang yang melukai beliau, tetapi Rasulullah tidak membalas. Rasulullah tetap sabar, tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga mereka yang menggangguku sekarang, semoga suatu saat mereka mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mereka mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi kita sebagai umat Rasulullah harus mau mengamalkan kasih sayang. Rasulullah juga sayang sama hewan, tidak menyakiti hewan. Rasulullah itu menyayangi tumbuhan, tidak merusak tanaman, seperti itu. Jadi kita ayo bersama-sama meneladani sifat kasih sayang yang sudah Rasulullah beri contoh kepada kita. Oke anak-anak. Kemudian Ustazah akan menjelaskan tentang Allah Maha Pengasih atau Allah Ar-Rahman. Nah, di dalam Asmaul Husna itu salah satunya Allah Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Nah, kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada makhluk ciptaannya, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Ya, salah satunya nikmat yang sangat kita nikmati setiap detik adalah oksigen ciptaan Allah. Bayangkan jika Allah tidak menciptakan oksigen, kira-kira manusia tetap hidup, tetap bisa bernafas, atau tidak bisa hidup lagi. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah aku sehat, aku masih bisa bernafas dengan lancar. Betapa banyaknya sekarang orang-orang yang sakit dan harus membutuhkan tabung oksigen. Kalau nggak pakai alat bantu oksigen, mereka sulit bernafas. Ya, jadi kita harus bersyukur ketika kita sehat, ya. Tidak boleh banyak mengeluh. Kemudian anak-anak sudah tahu kan Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Apa? Sekali lagi Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nah, tentu itu adalah sifat-sifatnya Allah. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Kita lagi membahas 2 dari Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, tadi berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Oke. Kemudian, apa yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Apapun yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Kemudian Allah yang menciptakan itu disebut Khalik. Jadi yang diciptakan disebut makhluk, yang menciptakan atau Allah itu sebagai Khalik. Nah, kemudian manusia itu salah satu makhluk Allah. Jadi kita ini salah satu makhluknya Allah. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk Allah. Kita adalah salah satunya. Jadi manusia itu harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau misalnya kita kufur atau nggak bersyukur, udah dikasih sehat masih nggak bersyukur, udah dikasih rezeki masih nggak bersyukur, maka nanti Allah marah, ya. Kalau kita terus-terusan nggak bersyukur, maka nanti siap-siap Allah akan menurunkan azab kepada kita. Makanya kalau kita nggak mau Allah marah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Seperti itu ya. Nah, salah satu contoh kehidupan sehari-hari tentang kasih sayang, sifat Allah Maha Pengasih atau Ar-Rahman adalah kita misalnya ada tetangga yang kesusahan, kita nganterin makanan, ya. Ketika punya tanaman banyak di depan rumah, jangan dibiarin, tetapi disiram, dikasih pupuk,
disiram setiap hari supaya tanamannya subur, tumbuh dengan baik. Kemudian kalau punya hewan jangan dibiarin, jangan dipukulin, tetapi dikasih makan, dikasih minum, gitu ya. Seperti itu anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar kasih sayang Allah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim adalah sifat penyayang. Apa perbedaan kasih dan sayang? Kalau kasih itu akan Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, seluruh makhluk hidup. Akan tetapi kalau sayangnya Allah atau Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman sama Allah, orang yang sholat, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Jadi hanya orang yang taat kepada Allah yang akan Allah sayangi, beri rasa sayang. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya, kalau Ar-Rahman Maha Pengasih itu berlaku untuk seluruh umat manusia, akan tetapi ketika Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahim itu hanya Allah berikan rasa sayangnya hanya kepada orang-orang yang taat kepada Allah ya. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang Allah sayangi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana rasa sayang yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya adalah kita sayang sama ayah bunda, sama nenek kakek, sama kakak kita, sama adik kita, sayang sama hewan peliharaan kita, kemudian sayang kepada tumbuhan kita, gitu ya. Sayang kepada barang yang kita miliki. Jadi misalnya kita punya tas, atau kita punya HP, atau kita punya laptop misalnya, punya buku, kita harus menjaganya dengan baik. Nggak boleh kalau naruh nggak boleh dilempar, seperti itu ya, harus dengan baik, disayang. Kalau kotor dibersihkan, gitu ya. Jadi kita harus punya rasa sayang kepada saudara, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Rasulullah dan Allah telah memberikan kita contoh bahwasanya kita sebagai manusia harus memiliki sifat kasih sayang. Oke. Tadi Ustazah sudah kasih contoh dari kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kasih atau mengasihi, contohnya adalah kita mengasihi hewan-hewan peliharaan kita. Kalau misalnya hewannya lapar dikasih makan, hewannya kotor badannya dimandikan, seperti itu. Kalau tumbuhannya mulai mengering disiram, harus supaya subur, seperti itu. Kalau misalnya sayang, kita sayang kepada adik kita, kepada ayah bunda, kepada teman-teman kita, seperti itu. Jadi insya Allah anak-anak sudah paham. Tadi ayo kita review lagi. Yang pertama adalah Allah Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih. Kemudian yang kedua adalah Allah Ar-Rahim, yaitu Allah Maha Penyayang. Seperti pada surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu ya. Oke, semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran PAI hari ini. Ustazah mohon maaf apabila tadi Ustazah ada kata-kata yang mungkin salah ucap ya. Seperti itu. Semoga anak-anak mau memaafkan. Semangat belajar. Kita saling menyemangati untuk belajar PAI. Oke, terima kasih pembelajaran dari Ustazah. Semoga anak-anak menikmati dan anak-anak memahami. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.